Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaira Ufida dengan NIM 1907030033. Pada video ini saya akan nge-review 2 jurnal untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Oseanografi dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Jurnal pertama mengenai kajian hubungan panjang berat dan faktor kondisi ikan nila Oreochromis niloticus dan ikan belanak Mugil cephalus yang tertangkap di Sungai Matangguru, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Kajian hubungan panjang berat dan faktor kondisi ikan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data hasil penangkapan dan pola pertumbuhan ikan. Khususnya di Aceh, belum banyak penelitian yang dilakukan tentang hubungan panjang berat ikan yang hidup di perairan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang berat dan faktor kondisi kedua jenis ikan yang tertangkap di Sungai Matangguru, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Selain itu, penangkapan ikan juga dilakukan dengan menggunakan jala dengan melihat kondisi perairan yang diperkirakan terdapat banyak ikan sebagai tambahan jumlah koleksi ikan. Ikan yang dipilih yaitu ikan nila, Oreochromis niloticus, dan ikan belanak Mugil cephalus. Karena ikan-ikan tersebut paling banyak tertangkap oleh nelayan yang mencari ikan di Sungai Matangguru. Analisis data hubungan panjang berat dapat dianalisis menggunakan persamaan linear allometric model atau LAM sebagai berikut. W sama dengan E 0,56 buka kurung A LB tutup kurung, di mana W adalah berat ikan dengan satuan gram, L adalah panjang ikan, A adalah intercept linear, B adalah koefisien regression, E adalah residual varian dari LAM, dan 0,56 adalah faktor data koreksi. Faktor kondisi dihitung oleh faktor kondisi berat relatif atau WR dengan menggunakan rumus sebagai berikut. WR adalah sama dengan W per WS atau kali 100, di mana WR adalah berat relatif, W adalah berat ikan sampel, dan WS adalah berat ikan yang diprediksi berdasarkan perhitungan model LAM. K sama dengan WL min 3 kali 100, di mana K adalah faktor kondisi Fulton, W adalah berat ikan dengan satuan gram, L adalah panjang ikan dengan satuan cm, dan min 3 adalah koefisien panjang atau faktor koreksi. Jurnal kedua mengenai proporsi morfometrik dan pola pertumbuhan kerang darah Anadara granosa di daerah intertidal Kota Tual. Kerang darah merupakan salah satu jenis dari kelompok kekerangan yang bernilai ekonomis tinggi. Kerang darah yang diperoleh dari perairan ini berukuran lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan kerang darah dari perairan fair serta didominasi oleh kelas ukuran panjang cangkang 0,57 sampai dengan 2,85 cm. Kebiasaan hidup ini menyebabkan kerang darah sangat tergantung pada kondisi habitatnya, karena apabila kerang tersebut mengkonsumsi makanan yang tercemar, maka kerang tersebut akan ikut terkontaminasi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Beberapa parameter kondisi biometrik yang umum diamati meliputi sebaran kelas panjang, sebaran kelas bobot, serta hubungan antara panjang bobot dan faktor kondisi. Perairan Tar dan Fair menjadi dua wilayah yang berada pada Kota Tual. Sumber daya kerang darah yang terdapat di perairan Tar dan Fair sudah sejak lama dikenal dan telah menjadi salah satu sumber daya yang ditangkap oleh masyarakat untuk dijadikan salah satu mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan kerang darah yang tinggi oleh masyarakat perairan Tar dan Fair disebabkan karena rasanya yang enak dan mengandung protein tinggi. Perairan Tar dapat dikategorikan sebagai perairan semi tertutup, sedangkan perairan Fair tergolong perairan semi terbuka. Ekosistem mangrove dan lamun terlihat cukup padat pada perairan Tar, sementara perairan Fair lamun terlihat cukup jarang, bahkan mangrove hampir tidak dapat ditemukan di sekitar pesisir Fair. Kondisi pantai Tar tergolong lebih baik karena daerah pesisir cukup bersih dibandingkan perairan Fair yang lebih kotor karena masyarakat sekitar
cenderung membuang sampah ke laut dan masih banyak yang memiliki toilet gantung di sekitar pantai. Selain itu, perairan Var menjadi salah satu wilayah transportasi laut dan pelabuhan yang sering mendapat buangan minyak secara langsung dari kapal-kapal yang melintas pada perairan tersebut. Karena kerang darah yang tertangkap selanjutnya, sampelnya akan dibersihkan dari sedimen yang menempel kemudian dimasukkan ke kantong plastik. Diberi label dengan spidol, kemudian sampel dibawa ke daratan untuk diukur panjang, lebar, dan tinggi cangkang serta berat total kerang darah Anadara granosa. Panjang total kerang darah yang diukur adalah panjang cangkang kerang dari ujung anterior hingga ujung posterior. Cangkang lebarnya diukur dari jarak vertikal terjauh antara bagian atas dan bawah cangkang apabila kerang diamati secara lateral. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.